Saya di share screen ya semuanya. Baik deh. Udah terlihat belum? Sudah ya. Ini soal UAS tahun lalu, tapi saya cari soalnya nggak nemu. Tapi kebetulan saya waktu jawab itu ditulis sama soalnya. Ini yang pertama uh, tentang voltage divider. Ininya transistor BJT ya. Yang ditanyainnya itu yang pertama hitung IE-nya katanya. Untuk mencari IE di sini diketahui betanya itu 150, R0-nya 50 kilo ohm. Caranya kita pertama tuh menggunakan analisis DC terlebih dahulu. Untuk analisis DC-nya, karena di sini rangkaiannya voltage divider, jadi perlu rangkaian pengganti dulu. Untuk mencari rangkaian penggantinya, yang pertama ini R1 sama R2 diparalelin, kita namakan namanya RTH. Nah, RTH sama dengan R1 paralel R2. Maaf, ini kelihatan nggak ya? Itu terlalu kecil. Kelihatan kok. Kelihatan ya? Nah, untuk cara nyari RTH-nya itu R1 paralel sama R2. Di sini diketahui di soalnya R1-nya 24 kilo, R2-nya 6,2 kilo ohm. Ini tinggal dipakai cara biasa aja. R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Nanti dapat hasilnya RTH-nya sama dengan 4,927 kilo ohm. Terus kalau udah dapat RTH-nya, kita cari VTH. V yang ada di R2 ini. Karena kita bakal buat rangkaian penggantinya kayak gini kan. Jadi kita perlu nilai VTH-nya. Nah, untuk VTH itu kita menggunakan rumus pembagi tegangan. Kita mau cari tegangan di R2. Maka caranya R2 dibagi R1 tambah R2 dikali sama VCC-nya yang ini. Rumusnya ini ya, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. R2-nya itu 6,2 kilo, R1-nya 24 kilo. Jadi 6,2 kilo dibagi 6,2 kilo ditambah 24 kilo dikali VCC-nya 15 volt. Dapat hasilnya 3,08 volt. Nah, kalau udah dapat RTH sama VTH-nya, kita bisa buat rangkaian penggantinya jadi kayak gini. Di sini VTH, RTH, sini ada RC, ada RE, sama ada VCC-nya. Terus kan kita mau cari nilai IE nih. IE itu rumusnya beta plus 1 dikali IB. Sedangkan IB-nya kita belum tahu. Nah, untuk cari IB ini yang ada di sini, di base. IB ini tuh B ya, IB-nya di sini. Nah, ini caranya kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan pakai looping gitu. Tapi rumus jadinya ini kayak gini. IB sama dengan VTH min VBE dibagi RTH tambah beta plus 1 dikali RE. Rumus ini tuh didapat dari loop yang ini ya. Loop yang ini. Ini dapat, nanti kan pindah ruas gitu. Dapat rumus aslinya yang ini. Terus tinggal kita lihat di sini VTH-nya berapa. VTH-nya dari perhitungan sebelumnya itu 3,08 volt. Terus VBE itu ditetapkan 0,7 volt. VBE tegangan dari base ke emitter itu 0,7 volt. Udah diketahui biasanya selalu 0,7 volt. Terus dibagi RTH. RTH-nya itu dari perhitungan sebelumnya yang ini 4,927 kilo ditambah beta plus 1. Betanya itu diketahui dari soal di sini 150. 150 tambah 1 dikali RE-nya dari soal udah diketahui 2,1 kilo. Jadi ini tinggal dikalkulatorin aja, dapat hasilnya 7,39 mikroampere. Nah, variabel IB-nya kita udah dapat.
Terus kita masukin ke rumus IE-nya. IE itu beta plus 1 dikali IB. Beta plus 1 itu berarti 150 ditambah 1 dikali 7,39 mikroampere. Mikro itu kan dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi dapat hasilnya 1,116 miliampere ini. Dapat tuh yang A-nya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk yang A? Belum ada teh. Ya. Belum ada. Oh, belum ada. Ya. Aman ya? Udah aman. Dari sebelumnya juga sering ya yang ini voltage divider. Terus yang B-nya itu kita ditanyakannya RE. Nah, untuk RE ini rumusnya tuh udah ditentukan. RE itu sama dengan 26 mV dibagi IE. Ini. Nah, IE-nya itu didapat dari poin yang A. IE-nya 1,116 mA. Dapat hasilnya ini 22,4137 ohm. Ini RE-nya. Karena RE udah dapat, lanjut ke soal selanjutnya. Diminta untuk menggambarkan rangkaian ekivalen AC. Nah, untuk rangkaian ekivalen AC, ketentuannya itu kalau ada kapasitor, dia jadi short circuit. Terus, kalau ada sumber tegangan DC, dia di grounding. Jadi, gambarnya yang tadinya kayak gini, itu berubah. Nah, yang ini tadinya kayak gini. Itu berubah. Yang ini kan VCC. Jadi, VDC-nya itu di grounding gitu. Jadi dia kan tegangan DC ya. Kalau di AC di grounding. Terus yang kapasitor kalau di AC itu jadi short circuit. Kan kalau di dalam rangkaian DC dia open circuit. Nah, kalau di AC dia jadi short circuit. Ini juga ada kapasitor. Jadi kita short circuitkan aja. Jadi dapat gambar rangkaian ekivalen AC-nya kayak gini. Tapi ini masih bisa disederhanain lagi. Ininya kita rubah jadi kayak rangkaian pengganti gitu. 24 sama 6,2 K-nya itu diparalelkan. Jadi RP kayak gini. Terus ininya kan ada V-in ya. Di sini ada V-in. V-in ini kan dalam AC. Jadi masih ada, nggak digroundingkan. Di sini ada V-in. Terus ada RE sama ada RC. Tuh untuk gambar rangkaian ekivalen AC. Ada yang mau ditanyain? Lanjut ya. Bisa kan ya gambar yang ini. Terus lanjut ke yang D-nya itu diminta untuk menggambarkan model RE-nya. Nah, untuk model RE-nya itu kita lihat gampang itu dari rangkaian yang ini, yang ekivalen AC-nya. Kan di sini R1 sama R2 ada diparalelkan. Yang pertamanya di sini ada V-in dulu. Terus ada R1 sama R2 diparalelkan. Terus di sini transistornya dirubah dalam model RE. Jadi di sini ada beta RE, terus ada beta IB, ada sumber arus ke bawah gambarnya gitu. Terus karena di soalnya diketahui dia punya nilai RO 50 kilo ohm, jadi sebelum RC itu kita gambarkan di sini ada RO. RO-nya paralel sama RC. RC-nya 5,1 kilo ohm. Ini ada I inputnya itu IB, terus I outputnya ada IC di sini. Arahnya ke atas. Terus, tapi untuk penentuan arah arus sebetulnya bebas sih. Terus di sini ada keterangan kalau Zin itu dia batasnya dari sini. Jadi dia beta RE. Kalau Zin stage itu RP paralel sama beta RE. Jadi segini Zin stage tuh. RP paralel sama beta RE. Terus ada Z out itu sama dengan RO kalau misalnya ada RO-nya diketahui. Tapi kalau nggak ada RO, jadi Z out-nya itu tak hingga.
Terus Z out aksen, Z out stage-nya itu sama dengan RO paralel sama RC. Ini gambar model RE. Yang selanjutnya itu ditanyakannya mencari Z in. Untuk Z in dari rangkaian kita bisa lihat yaitu beta RE ya. Nah, betanya dari soal diketahui 150, terus RE-nya diketahui dari perhitungan poin yang C. Dia dapat 22,4137 ohm. Tinggal dikalikan aja, dapat hasilnya 3,362 kilo ohm. Terus yang ke F-nya, diminta untuk mencari Z in stage. Nah, Z in stage ini dari rangkaian bisa dilihat yaitu RP paralel beta RE. RP-nya dari rangkaian yang sebelumnya, jadi R1 diparalelin sama R2 dapat hasilnya 4,927. Nah, ini diparalelkan dengan beta RE. Beta RE-nya itu Z in ya, jadi 3,362 kilo ohm. Tinggal kalau paralel kan rumusnya ini ya, atasnya dikali, bawahnya ditambah. Jadi dapat hasilnya. Jadi RP kali beta RE dibagi RP ditambah beta RE, dapat hasilnya ini 1,99 kilo ohm, dibulatkan ke atas jadi 2 kilo ohm. Yang G-nya mencari Z out stage. Untuk Z out stage ini dilihat dari gambar, dia Z out itu RO, Z out stage-nya RO paralel sama RC. RO-nya 50 kilo ohm, RC-nya 5,1 kilo ohm. Sama kayak cari Z in stage. Di RO dikali RC dibagi RO ditambah RC, dapat hasilnya 4,627 kilo ohm. Yang berikutnya itu ditanyakan mencari penguatan arus. Nah, kalau untuk mencari penguatan arus itu ada dua, ada yang terhadap kutub 4 sama ada yang terhadap rangkaian. Kalau Bu Des itu kalau terhadap kutub 4 ini teman-teman tinggal lihat aja I output dibagi input. I outputnya itu kan ini IC, I inputnya IB. Jadi IC-nya itu dia kan beta IB ya, dibagi sama IB. IB sama IB-nya bisa kita coret, dapat tinggal beta. Betanya diketahui dari soal, hasilnya 150. Terus kalau misalnya kita mau cari penguatan arus secara rangkaian, itu bisa kita lihat kalau di rangkaian itu, kalau dia mengandung RO atau terdapat nilai RO-nya, itu rumusnya ini. Jadi beta RO dibagi RO ditambah RC. Jadi betanya itu 150 dikali RO-nya 50 kilo ohm dibagi RO 50 kilo ohm ditambah RC-nya 5,1 kilo ohm. Hasilnya 136,116. Jadi penguatan arusnya kalau secara rangkaian itu dia 136 kali. Kalau terhadap kutub 4 dia 150 kali. Yang selanjutnya mencari penguatan tegangan. Nah, untuk penguatan tegangan ini sama output dibagi input. Jadi V outputnya itu kita bisa mencarinya dengan cara kan di sini ya, V output. Berarti pakai hukum Ohm, jadi IC dikali RC outputnya. Terus V inputnya itu ini udah ada dari soal atau bisa dicari dengan IB dikali beta RE. Nah, ini rumusnya. I out-nya beta IB dikali RC paralel sama RO.
Beda ya. I-out-nya tuh beta IB dikali sama RC per RO dibagi IB dikali beta RE. Terus ini betanya bisa dicoret sama yang bawah, IB-nya juga bisa dicoret. Jadi tinggal RC paralel RO dibagi RE. Ini kenapa ininya negatif? Soalnya dia arusnya ke atas kan ya. Sedangkan kalau Vout itu kan di sini positif, di sini negatif gitu. Jadi dia berlawanan arah arus. Jadi dia negatif. Terus hasilnya penguatan tegangannya dapat RC-nya dari soal diketahui 5,1, RO-nya juga 50. Paralelin aja caranya 5,1 kali 50 dibagi 5,1 ditambah 50 dibagi lagi sama 22,4137. Dapat hasilnya 206,436 kali. Tapi dia negatif, jadi dia inverting penguatan BJT-nya. Artinya fasanya dibalik. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nomor 1. Teh mau nanya yang tadi teh ICT apa beta IB bukan teh? IC. Iya. IC itu ya I-out-nya beta IB ya. Oh, IC beta terima IB. kasih teh. Iya, sama-sama. Ini IC masukkan ke sini ya. Iya. Beta IB. Beta IB. Ada yang mau ditanyain lagi? Sama-sama. Siapa tadi yang nanya? Hilmi. Kalau belum ada, mungkin saya lanjut ke nomor 2 aja ya. Tapi kalau misalnya belum jelas atau mau ditanyain, nggak apa-apa, langsung aja. Jangan malu-malu. Kalau mau nanya lewat chat juga boleh. Saya juga masuk di grup HM Eko. Baik, Teh. Ya. Siap teh. Terus yang kedua ini soalnya beda dari yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini kalau yang sebelumnya itu transistor BJT, kalau yang sekarang itu FET. Ada yang tahu nggak bedanya BJT sama FET apa? Boleh dijelasin teh bedanya apa? Bedanya boleh dijelasin. Nah, kalau BJT itu dia penguatannya itu dikontrol oleh arus ya. Jadi dia dikontrol sama arus IB. Tapi kalau FET itu dikontrolnya sama tegangannya VGS. Ini saya nggak nulis ya di sininya, sorry, kelupaan kayaknya waktu ngerjainnya. Jadi di sini tuh ada G. Kalau sebelumnya kan di sininya ada B ya. Kalau Ya, ada. apa BJT kan gitu bentuknya, apa sih, agak lancip gitu. Di sininya kan ada B, ya agak menyiku gitu, ada base di sininya. Nah kalau di FET itu gate, jadi gate. Terus di sininya tadinya kan kalau yang BJT itu kolektor, kalau di FET itu drain. Jadi D di sini tuh. Terus yang di bawahnya yang tadinya emitter, kaki emitter di sini diganti jadi S. Dia source. Kenapa FET dikontrolnya sama tegangan? Karena dia apa kalau kalau yang apa BJT dikontrolnya sama IB kan ya di sini. Harus IB-nya. Nah, kalau FET itu dikontrolnya itu sama tegangan VGS. Jadi tegangan ini dari sini ke sini VGS yang kontrol penguatan di FET. Bedanya itu kalau apa BJT sama FET. Nah, Oke, siap. Terima kasih teh. ya sama-sama.
Di nomor 2 ini, dia komponennya udah ditulis nilai-nilainya, terus diketahui IDSS-nya itu 12 mA, VP-nya itu min 3 volt. VP itu saya lupa. Maaf ya, soalnya saya nggak belajar lagi tadi. Saya lagi nugas juga, jadi buru-buru. Ini jawaban tahun lalu. VP itu ini apa ya? Ini jadi PR bersama ya. Saya juga lupa lagi VP itu apa, tapi VP itu selalu nilainya diketahui dari soalnya berapa gitu kan. Kalau di sini ada yang VP-nya min 4. Nah, kalau di sini VP-nya itu udah diketahui min 3 volt. Mungkin ada yang mau sharing VP apa? Saya lupa soalnya. VP itu. Oh iya. Oh iya. Beda mungkin ya. Pokoknya VP-nya diketahui aja ya dari soal. Jadi kita nggak perlu nyari nih VP-nya. VP-nya nggak perlu nyari lagi. Bukan di sini. Maaf. Ini. VP-nya udah diketahui di soal. Jadi dia min 3 volt. Terus ini YDS-nya juga udah diketahui 25 mikrosiemens. Nah, yang pertama, yang A itu kita diminta untuk menghitung VGS-Q menggunakan analisis DC. Ini mungkin pernah ya di bukan elektronika analog, dasar elektronika ya. Pernah kan yang FET cara menghitung VGS-Q. Rumusnya ini ID sama dengan IDSS dikali 1 min VGS dibagi VP kuadrat. Kalau ada yang tanya dari mana, teman-teman boleh nanti buku referensinya tuh buku Boylestad. Di sini lengkap sih. Bisa dilihat aja dari mana rumusnya nih. Nah, kalau caranya tuh kan ini udah ya rumusnya. Udah kita tulis IDSS dikali 1 min VGS dibagi VP kuadrat. Nah, IDSS-nya kan udah diketahui dari soal. Dia 12 mA. Terus 1 dikurangi VGS dibagi min 3. VP-nya dari soal juga udah dikasih tahu. Berarti yang belum ada tuh VGS-nya kan. Nah, untuk mencari itu kita perlu mendapatkan mendapatkan dua persamaan dulu karena ada dua variabel di sini yang nggak diketahui, ada ID sama ada VGS. Nah, ini kita simpen dulu persamaannya sampai sini, menjadikan persamaan 1. Terus kita cari persamaan berikutnya lewat HKT. HKT di sini, di luar. HKT-nya di sini. Jadi ini ada min VG ditambah VGS ditambah IS dikali RS. Terus VRS-nya itu kan IS dikali RS. IS-nya itu sama dengan ID. Ini udah ketentuan. Jadi di IS-nya itu sama dengan ID, soalnya di sini IG-nya itu selalu diasumsikan mendekati 0 gitu. Jadi IS sini itu langsung masuk ke sini. Jadi kan menurut hukum Kirchhoff arus kan I masuk sama dengan I keluar. Nah, IS-nya ini sama dengan ID gitu. Nilainya sama. IS-nya udah diketahui itu dari soal IS-nya 12 mA. IDSS itu ID ya. Enggak deh. Aduh, maaf saya lupa. Nggak beda lagi, ID-nya nggak diketahui, IDSS beda lagi. Bentar.
Justru ini buat nyari idenya ya. Min VG ditambah VGS ditambah VRS sama dengan 0. Min VG sama dengan VGS ditambah IS dikali RS. Nah, IS-nya ini sama dengan ID. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan buat si ID-nya. Jadi min VG ditambah VGS ditambah ID dikali RS sama dengan 0 kan. Min VG sama VGS-nya pindah ke kanan. Jadi VG dikurangi VGS, RS-nya pindah ke bawah dibagi RS. Jadi ID sama dengan VG dikurangi VGS dibagi RS. Ini persamaan keduanya. Nah, kita udah dapat persamaan kedua. Terus kita bisa cari VG. VG di sini tuh, ini VG, itu bisa didapat dari membagi tegangan dari ini. R2 dibagi R2 tambah R1 dikali sama VCC-nya. Atau VDD di sini dibilangnya. Oh ya, kan di sini drain. Dibagi sama dikali sama VDD-nya. R2-nya itu dia diketahui 60 mega ohm. R1-nya 240 mega ohm. Jadi 60 dibagi 240 mega ditambah 60 mega dikali 15 volt. Dapat VG-nya 3 volt. Nah, VG-nya udah dapat. Jadi kita bisa masukin VG ini ke persamaan kedua. Nah, ini. Jadi ID sama dengan 3 min VGS ditambah 750 ohm. Terus, karena ID udah dapet, VG udah dapet, kita substitusiin lagi ke persamaan ke satu yang ini. Ke yang dua variabelnya nggak diketahui. Bingung nggak? Jadi kita cari beberapa persamaan. Gimana? Lumayan bingung teh, banyak yang dicarinya gitu. Iya, kalau PET lumayan ya. Jadi kita pakai nyari beberapa persamaan dulu. Bingungnya yang mana? Perlu diulang nggak? Tadi saya agak belibet juga sih. Saya belum dibaca. Idenya kan belum diketahui teh, sama VG yang lain-lainnya belum VGS. diketahui. Itu teh yang dicari apa dulu teh? Yang dicarinya karena yang lebih gampang itu VG. Kita bisa bisa dapetin VG dari ini ya, dari pembagi tegangan. Jadi kita bisa substitusin, kan ID itu sama dengan VG min VGS dibagi RS. Nah, kita cari dulu VG-nya berapa, terus RS kan udah diketahui. Jadi nanti biar lebih gampang gitu. Jadi cari dulu ID-nya. Nanti kalau udah dapet ID-nya, baru disubstitusiin ke persamaan satu untuk mendapatkan nilai VGS-nya. Nah, VGS-nya nanti juga dipilih lagi. VGS tuh jangan kurang dari dari VP. VGS-nya harus lebih besar dari VP. Ini kalian udah dijelasin belum sama ibunya? Udah samar-samar juga? Udah teh, cuman ya panjang gitu jadi rada males gitu ngitungnya. Oh iya. Ya pokoknya yang pertama tuh kalian lihat ini dulu dari persamaan Shockley ya kalau nggak salah tuh namanya. Persamaan ya Shockley ini dari persamaan Shockley dulu. Langkah pertamanya ini dulu. Terus nanti kan yang nggak diketahui itu dua variabel ya, ID sama VGS. Nah, caranya ya kalian cari satu-satu dulu, nanti disubstitusi gitu ke persamaannya. Tapi biasanya tetap sih kayak gini formatnya, jadi rumusnya ditiru aja gitu. Cuman perhatiin angkanya.
Jadi ID itu sama dengan VG min VGS dibagi RS. Dari mana penurunannya? Dari sini, dari HKT tadi. Terus nanti kalau misalnya udah dapet nih VG-nya, kan disubstitusi ke persamaan 2. Oh ya, ini kata Kang Jaka VV itu tegangan pinch off. Katanya ya, bukan 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 tegangan peak ya, pinch off kata Kang Jaka. Nah, jadi ini balik lagi ke sini. Jadi kalau teman-teman udah dapet VG-nya, terus untuk sementara kita masukin VG-nya ke sini, ke persamaan kedua. Jadi 3 min VGS dibagi 750 ohm. Tapi di sini kita belum selesai karena masih ada 2 variabel yang belum diketahui juga, VGS-nya belum diketahui. Nah, untuk mendapatkan VGS ini kita bisa carinya dengan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Lumayan panjang. Jadi ini idenya juga berupa ini ya, berupa persamaan, bukan berupa konstanta, bukan berupa nilai. Jadi nggak apa-apa kita substitusiin dulu ke persamaan 1. Jadi ini idenya sama dengan 3 min VGS dibagi 750. Terus dari persamaan 1 kan ini IDSS ya. IDSS-nya 12 mili dikali sama 1 min VGS dibagi min 3 kuadrat. Nah, ini 12 mili dikali sama 750 dulu ke sini. Biar gampang. 12 mili dikali sama 750 itu dapat hasilnya 9. Pakai kalkulator dihitung lagi. Ini saya nyoba, ya benar hasilnya 9. Terus nanti si 9 ini kita kaliin ke dalam kurung ini, tapi syaratnya yang di dalam kurung ini biar lebih gampang itu diuraikan dulu. Jadi kan ini ya persamaan kuadrat ya. Maksudnya dikuadratkan. Jadi kita urai dulu gitu. Jadi kayak ini kan 1 kuadrat. Jadi apa ya? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, A-nya itu 1. B-nya itu ini, min 1/3. Jadi dapat ini 1 kuadrat. Ini kan 2 dikali 1 dikali min 1/3. Jadi min 2 per min 3. Terus VGS min 1/3 VGS per min 3-nya ini kita kuadratkan. Ini jadi B-nya kan. Jadi VGS kuadrat per 9. Kebayang nggak sih? Yang rumus itu kayak misalnya A ditambah B dikuadratin. Itu kan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat kan ya? Iya teh. Ya gitu. Nah, untuk ngedapetin ini juga gitu caranya. Diuraikan dulu yang di dalam kurung ini. Terus kalau teman-teman udah dapet, itu tinggal dikaliin ke dalam si 9-nya. Nih 9, ini kan 9 nih. Terus 9 dikali 2/3, 18/3, 6. Terus ini juga, ini tuh kan di sini ya, 9/9. Jadi 9 bagi 9 dapat hasilnya VGS kuadrat ya. Ini saya lupa ininya harusnya dibagi 9. Kayak yang ini nih. Gak ketulis. Jadi 9 dibagi 9 kan 1. Jadi sisanya VGS kuadrat. Nah, kalau udah kita lihat di sini ada konstanta juga kan di kanan.
Ini konstanta, jadi kita bisa pindahkan, dia dipindah ruasin. Tadinya positif jadi negatif. 9 kurangi 3 jadi 6. 6 tambah 6 VGS ditambah VGS kuadrat. Nah, ini cara nyarinya. Teman-teman dicari X1, X2-nya. Ini kan min VGS dipindahin ke kanan, jadi 7 VGS. Jadi VGS kuadrat ditambah 7 VGS ditambah 6 sama dengan 0. Caranya pakai rumus ABC. Atau kalau pengen cepet sih bisa di kalkulator. Tuh ada kalau kalkulator yang ini bisa persamaan gitu. Teman-teman dapat nanti X1, X2-nya gitu. Nah, ini. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya saya jelasinnya bingung nggak sih? Ini untuk dapetin apa VGS 1 sama VGS 2-nya. Pakai rumus ABC. Yang akar itu kan. Iya. Ya. Ngerti ya? Bisa dilanjut. Jadi dapat di sini VGS itu, atau ini bisa langsung sih. Jadi cara gampangnya itu yang dijumlahin yang dikaliin dia 6, kalau dijumlahin dia 7 gitu kan. Jadi dapat persamaannya itu 1 sama 6. Kalau ini min 1 sama min 6 ya. Pokoknya dapat VGS 1 sama VGS 2-nya. Min 1 sama min 6. Nah, tapi teman-teman gak bisa ambil dua-duanya. Nah, untuk dapetin yang mana VGS key-nya, itu syaratnya VGS itu harus lebih besar dari VP, dari tegangan pinch-nya. Di sini min 6 sama min 3 lebih besar mana? Lebih besar min 3 kan ya? Dibandingkannya sama ini sama VP. Nah, kan tadi min 6 sama min 3 lebih besar min 3. Jadi dia nggak masuk kriteria, harusnya VGS itu lebih besar dari VP kan. Di sini ada VGS satunya min 1. Min 1 sama min 3 lebih besar min 1. Jadi yang jadi VGS key-nya itu dia yang lebih besar nilainya dari tegangan pinch-nya, dari VP-nya. Jadi yang VGS key itu adalah yang ini, yang min 1. Panjang ya nyari VGS key-nya? Lumayan pusing. Ada yang mau ditanyain nggak? Tapi urutannya sih, yang pertama tuh dari persamaan Shockley dulu yang ini. Terus teman-teman pakai HKT, terus dicari VG-nya dulu dari pembagi tegangan. Terus kalau udah dapet VG-nya berapa, ini VG yang ini bisa disubstitusin ke persamaan 2 yang ini. Sampai sini ditahan dulu, nggak apa-apa, walaupun masih dalam bentuk persamaan, belum dapet si nilai ID-nya belum dalam konstanta, nggak apa-apa, masukin aja pakai persamaan yang ini, disubstitusi pakai pindah ruas gitu. Nanti di ujungnya karena dia berupa kuadrat, teman-teman cari lagi akar-akarnya pakai persamaan, pakai ya rumus ABC itu. Nanti dapat akar-akarnya VGS 1 sama VGS 2-nya. Nah, untuk menentukan VGS key-nya, pilih mana nilai VGS key jika dibandingkan dengan VP itu VGS key-nya lebih besar. Nah, VGS itu lebih besar, jadi dia yang jadi VGS key-nya gitu. Bisa diikutin nggak? Lumayan terbayang teh. Jawab. Ya. Oke, lanjut ya. Aduh, maaf saya nggak maksimal soalnya tadi belum sempat belajar lagi. Terus yang ini, yang B-nya itu ditanyakannya IDS key. Nah, IDS key ini didapatnya dari persamaan Shockley yang ini. Nah, VGS-nya, VGS yang
Dari sini yang udah ditentukan VGSQ yang min 1 tadi. Ini gampang teman-teman, tinggal kaliin aja ke dalam 12 mA dikali 1. Terus 12 mA dikali VGS per min 3. Dapat atau enggak ininya dulu diurain boleh. Oh, ini pakai kuadrat ya. Ini saya ketinggalan, di sini harusnya pakai kuadrat. Tapi yang bawahnya bener kok. Jadi ini ada kuadratnya. Siap teh. Cara gampangnya sih yang di dalam kurung dulu yang kuadratnya ini didapatkan hasilnya berapa. Misalnya 1 min 1/3 kan ya itu. Karena min 1 dibagi min 3 jadi positif kan. 1 dikurangi 1/3 dikuadratin. Berarti 2/3 kuadrat itu 0,44. 1 dikurangi berarti 12 mili dikali ya hasilnya 5,33. Teman-teman tinggal ini aja dulu di dalamnya dihitung dulu terus dikaliin sama yang ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau nanyain yang itu teh yang VGS tadi, yang rumus ABC masih bingung di situ. Tiba-tiba Rumus ABC. hasilnya 0 gitu. Oh ini yang di sini. Dia. Nah ini kan kita dari persamaan yang ini ya. Iya. Ini di apa? 9-nya dikaliin ke dalam dulu. Jadi ini 9, terus ini 9 dikali 2 per min 3 itu dapatnya 6. 18 dibagi ya. Dapatnya 6, terus ini 9 bagi 9 jadi 1. Jadi persamaannya kayak gini kan. Jadi 9 tambah 6 VGS ditambah VGS kuadrat. Terus ini konstanta sama konstanta. Jadi kita bisa pindahin dia ke sini. Yang samanya lah gitu dijumlahkan mana yang samanya. Jadi 9 dikurangi 3 kan karena dia pindah ke kanan jadi negatif. Jadi hasilnya 6. Terus yang ini VGS juga kita bisa pindahkan ke kanan kan. Karena di sini ada VGS juga. Yang tadinya negatif jadi positif. Jadi 7 VGS. Ya enggak? Iya. Nah, jadi ini tuh di sininya jadi kosong kan, jadi nggak ada, jadi 0. Jadi VGS kuadrat ditambah 7 VGS ditambah 6 hasilnya. Sama dengan 0. Nah, kalau udah dalam persamaan kuadrat kayak gini, kita bisa cari akar-akarnya. VGS 1 sama VGS 2-nya lewat rumus ABC. Rumus ABC, ada yang lupa rumus ABC? Mic-nya. Oh. Ke-mute. Ya maaf. Ya tadi rumus ABC itu rumusnya dia min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC. Gimana ya? Di sini aja gitu ya. Rumus ABC. Rumus ABC. Nah, yang ini. Ini.
Jadi B-nya itu, B-nya itu 7, A-nya 1, C-nya 6. Teman-teman, masukin ke rumus ini. Jadi kan tuh dapet tuh min 7 plus minus akar. Ya pokoknya masukin aja lah ke rumus ini. A-nya itu 1, B-nya 7, C-nya 6. Ya. Ya, siap. Ya, dari situ. Tapi kalau cara cepatnya bisa sih. Jadi yang dikaliin berapa sama berapa, yang kalau dikaliin 6, kalau dijumlahin 7 gitu. Itu sih biasanya saya biar cepet. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Belum ada teh. Cukup ya. Kalau belum ada, terus soal berikutnya itu diminta untuk menggambarkan rangkaian sinyal kecilnya. Nah, rangkaian sinyal kecil ini sama kayak tadi pas kita diminta untuk menggambarkan dalam dalam model RE. Tapi kalau di sini dibilangnya dalam sinyal kecil. Nah, bisa dilihat dari rangkaian yang ini sih. Dari sini. Cuman yang fatnya ini digambarkannya jadi kayak gini. Kalau yang tadinya itu beta IB, di sini diganti jadi GM dikali VGS. Gambarnya kayak gini. Terus ada RD sama RD nih resistansi yang drainnya yang dari soal 3K. Nah, ini 3K. Ini gambar rangkaian sinyal kecilnya. Yang berikutnya diminta untuk mencari GMO-nya, GM0-nya. Rumusnya 2 IDSS dibagi mutlak VP. IDSS-nya diketahui dari soal 12 mA. Yang ini. Terus VP-nya diketahui dari soal juga min 3. Jadi ini nggak usah pakai persamaan, tinggal kita kalikan aja sama bagi. Jadi 2 dikali 12 mA, 24 dibagi 3. 3-nya dia mutlak kan, min ini mutlak. Jadi positif hasilnya. 24 bagi 3, 8. Ininya mili Siemens. Kenapa Siemens? Karena ampere dibagi volt kan. Kalau volt dibagi ampere satuannya ohm kan. Kalau ini ampere dibagi volt jadi 8 milisiemens. Terus di sini ditanyain GM. GM itu didapatkan dari rumus yang ada di buku ini juga, buku Boylestad. Rumusnya itu ini GM0 dikali 1 min VGS dibagi VP. VGS-nya dari persamaan yang panjang tadi yang ini dapat min 1 kan. VP-nya min 3. Nih. GM0-nya dari soal sebelumnya 8 milisiemens. Ini tinggal kita kaliin aja 8 yang ini ke yang dalam kurung ini. Jadi 1 dikurangi 1/3, 2/3 kan? 2/3 dikali 8, 16/3. 16/3 itu 5,33 milisiemens. Dapat GM-nya. Kalau udah dapat GM-nya, lanjut ke soal berikutnya ditanyain Z in stage-nya, Z in aksen. Nah, Z in stage-nya di sini tuh ini ya. Jadi R1 diparalelin sama R2. Dapat hasilnya 48 mega ohm. 240 dikali 60 dibagi 240 tambah 60. Ini Z in aksennya. Terus ditanya lagi Z out stage-nya. Z out stage itu di sini RD paralel sama resistansi drain-nya.
40 kilo ohm paralel sama 3 kilo ohm. Bukan. Bentar. RD-nya 40 kilo. Ini salah tulis ya. Ini bukan 240. RD-nya ini dari sini. Dari 1 per yos. 1 dibagi yosnya diketahui dari soal 25 mikrosimen. Jadi 1 dibagi 25 mikrosimen itu dapat hasilnya 40 kilo ohm. Nah, untuk ngedapetin Z outstagenya itu 40 kilo ohm paralelin sama resistansi drainnya 3 kilo ohm. 40 kilo ohm dikali 3 kilo ohm dibagi 40 kilo ditambah 3 kilo. Ini dapat hasilnya 40 kali 3, 120. 40 tambah 3, 43 kilo ohm. Jadi dapat hasilnya 2,7906 kilo ohm. Ini bukan 240 ya. Ini kayaknya saya pas kerjanya panik. Ini sebenarnya 40. Oke, Ada yang mau siap. ditanyain dulu nggak? Iya. Jadi ini ya dari sini 40 kilo. Ini di bawahnya benar kok. Cuman ini harusnya pakai kilo juga. Iya. Enggak deng, benar. 220 kilo ohm kuadrat dibagi sama 43 kilo ohm. Kilo ohm kuadrat dibagi kilo. Jadi sisa ohm. Betul kok ini hasilnya ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ngejelasinnya ngantuk ya? Cukup jelas deh. Belum Oke. ada dari saya mah. Lanjut berarti ya. Selanjutnya lanjut. ditanyainnya mencari penguatan tegangannya. Nah, untuk penguatan tegangan, ini rumusnya. Min GM dikali RD paralel sama RD. Penguatan tegangan. V dibagi V enggak ya? Bentar. Kayaknya. Rumusnya ini penguatan tegangannya. Min GM dikali RD paralel sama RD. Ini RD paralel sama R besar. Jadi resistansi drain paralel sama RD yang ini. Itu kan udah dapat ya dari Z outstage-nya. Terus min GM. GM-nya juga udah dapat dari perhitungan sebelumnya yang ini. Yang poin E. Jadi kita tinggal kaliin aja 5,33 milisimen dikali sama ini 2790,69 ohm. Simen ketemu sama ohm itu kan hilang ya. Simen itu kan 1 per ohm dikali sama ohm, jadi dia hilang, dia nggak punya satuan, jadi penguatannya itu 14,874 kali. Ini penguatan tegangannya. Selesai nomor 2. Lanjut ke nomor 3 ya? Atau mau udahan? Lanjut. Lanjut aja ya. Ya. Nah, nomor 3 ini dia soalnya cascade. Di cascade dia tuh bertingkat. Jadi penguatannya penguatan bertingkat. Tingkat satunya ini FET, tingkat 2-nya yang BJT. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, nilai-nilai komponennya itu sama soal sebelumnya. Ya enggak? Ya, sama teh. Sama. Jadi kita nggak usah nyari lagi. Langsung aja kita analisis AC. Nggak usah melakukan analisis DC lagi karena kita udah dapat nilai-nilai dari setiap variabelnya di perhitungan sebelumnya.
sama kan, 24 sama 5,1, 6,2 sama 2,1. Ini juga sama nilai-nilainya, jadi kita langsung aja, nggak usah nganalisis DC lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman nemu soal yang bertingkat, cuman apa sih, nggak ada di perhitungan sebelumnya, itu teman-teman harus melakukan analisis DC dulu. Dicari dulu IB, IE, yang kayak gitunya dicari dulu. IE-nya berapa, terus VGS-nya berapa, dicari lagi gitu. Tapi ini alhamdulillah dipermudah sama yang buat soalnya. Jadi sama-sama yang sebelumnya, jadi kita bisa langsung aja ke rangkaian ekivalen AC-nya. Nah, ditanyakannya itu penguatan tegangan yang pertamanya. Diketahui IDSS-nya juga sama ya, diketahuinya sama soal sebelumnya. Untuk cari penguatan tegangan, itu V-out dibagi V-in. Jadi pertama-tama teman-teman bikin rangkaian ekivalen AC-nya dulu. Kayak yang sebelumnya cuma digabung. Gambar yang 1 sama 2 yang tadi. Yang ekivalen AC-nya digabung gini. Jadi dia bertingkat, ini penguatan tingkat 1-nya, ini penguatan tingkat 2-nya. Terus kan ditanyain V-out dibagi V-in. Di sini kita lihat V-out-nya ini. Terus V-in-nya di sini. Enggak, penguatannya nyari satu-satu dulu. Yang penguatan tingkat 1 yang ini, terus nyari lagi penguatan tingkat 2-nya. Nah, untuk penguatan tingkat 1, V-out-nya sama kayak yang tadi. Jadi di sini itu kan paralel ya. GM dikali VGS dikali RD paralel sama Z-in 2. Z-in 2-nya dari soal nomor 1. Dari ini, Z-in 2. Ini kan dari soal sebelumnya udah diketahui GM-nya tuh min 5,33 milisimen ya. Terus RD paralel sama Z-in 2, RD-nya di sini 3 kilo. Terus Z-in 2-nya tuh 2 kilo yang udah dibulatkan tadi ya. Yang 1,99 dibulatkan jadi 2 kilo. Yang ini. Nah ini. Z-in stage, Z-in 2 itu. Ya. Terus udah dapat di situ dibagi sama V-in. V-in-nya ini VGS. VGS-nya itu bisa kita coret karena nih. VGS-nya bisa kita coret. Terus tinggal GM dikali sama RD paralel sama Z-in 2. Nah ini nih, ada keterangannya. Didapat dari soal nomor 1 Z-in stage. Nah ini tinggal dikaliin aja. GM-nya min 5,33 milisimen dikali sama 3 kilo ohm. 6 kilo ohm dibagi 5 kilo ohm. Dapat hasilnya min 6,36 kali. Itu penguatan baru yang pertama. Baru yang FET-nya. Terus kita cari lagi penguatan yang tingkat keduanya. Yang BJT-nya. Nah, penguatan yang BJT itu dicarinya sama V-out dibagi V-in juga. V-out-nya ini. Ini nih, segini. V-out-nya. Jadi beta IB dikali sama RC paralel sama RL paralel lagi sama RO.
dibagi sama V-in-nya ini. Beta IB dikali sama IB. Jadi kan ada arus masuk di sini ada IB. Beta IB dikali sama IB di sini. Terus beta RE dikali sama IB, ya ampun, ini nih. V-in-nya yang di sini. Pakai ini kali ya. Nah, V-in-nya di sini, V-out-nya segini. Penguatan yang kedua itu. Jadi, V-out-nya itu kan ini, beta IB dikali RC di paralel sama RL, paralel sama RO dibagi. Ini kan ada arus yang masuk ke base ya. Itu sebetulnya ada arus IB masuk ke beta RE. Jadi dikaliin. V-in itu IB dikali beta RE, terus beta IB-nya kita bisa coret. Beta IB ini dicoret. Tinggal RL paralel RC paralel sama RO dibagi sama RE. RL paralel RC-nya itu udah dapet 5,1 dikali 5 dibagi 5,1 tambah 5 itu hasilnya 4,627 kilo. Paralelin lagi sama RO-nya 50 kilo. Ini 50 kilo deh harusnya. Terus dapat dibagi sama 22,4137. Ini dari mana? Dari perhitungan sebelumnya. Yang ini. Dari soal RO-nya 50. Mana sih? RE itu 26 mV dibagi IE ya. Nah ini. Dapat dari sini. Dari sini. Dari soal nomor 1. Dapat hasilnya min 107,077 kali. Nah, karena kita mau cari penguatan keseluruhan, caranya penguatan tingkat 1 dikali sama penguatan tingkat 2, dapat hasilnya 681 kali. Yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada teh. Lanjut teh. Tapi bingung nggak? Bingung. Yang mananya? Eh, Ada yang perlu diulang nggak maksud saya? kalau pembagian rangkaiannya dari tengah-tengah teh. Yang ekuivalen AC-nya. Ikan iya. Penguat 1 sama penguat 2 nih. Ini penguat 1. Ini penguat tingkat 2. Ya di tengah. Kayak tadi aja teman-teman kan kalau yang nomor 1 BJT. BJT itu kan dari sini ya, dari RTH sampai ke RL. Terus penguatan tingkat 2, penguatan yang FET-nya, yang nomor 2, itu kan ini, dari gain, dari RG sampai RD. Oke, siap teh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau mau diulang gitu, takutnya tadi nggak jelas. Karena sambil nyari-nyari dari mana gitu. Kalau nggak ada lanjut mungkin ya. Boleh teh. Nah yang selanjutnya itu yang B-nya diminta untuk mencari Z in stage-nya. Z in stage itu berarti dari sini ya. Dari arah sini. Ya kan input. Z in stage-nya itu RG. RG itu R1 paralel sama R2. Nah ini. Input kan ya, kalau input dari sini. Tuh. Yang ini nih. Kan input. Z inputnya, impedansi inputnya. Yang ini. R1 paralel sama R2. Jadi dapat hasilnya 48 mega ohm.
Terus diminta untuk mencari z-out stage-nya. Nah, kalau z-out stage kita lihatnya dari kanan. Di sini. Yang ini. Berarti RO paralel RC paralel sama RL. Caranya kita iniin satu dulu. RC dulu diparalelin sama RO. Dapat hasilnya 4,627 kilo. Terus baru diparalelin lagi sama 5 kilo. Dapat hasilnya 2,4 kilo ohm. Nah yang ini. Ini benar berarti. Dari sini. Berarti saya ngeparalelinnya RC sama RO dulu yang ini. Baru dikali sama RL, RL-nya 5K. Caranya gitu. Selesai. Ada yang mau ditanyain? Atau kurang jelas? Mau diulang lagi boleh? Jelas deh, cukup. Jelas ya? Cukup Kalau jelas. kalau cukup jelas, mungkin nanti solusinya dikirim ke Kang Jaka. Maksudnya ini jawaban saya. Dikirim ke Kang Jaka. Nanti teman-teman yang salah kayaknya ini saya ada salah hitung. Nanti teman-teman koreksi lagi aja sambil belajar buat UASnya ya. Kalau Siap, misalnya bingung, boleh ditanyain aja mau ke Kang Jaka atau ke saya. Makasih. Maaf kalau banyak kesalahan, soalnya belum nge-review lagi tadi dadakan juga. Oke, Pak Sin. Oke, mungkin untuk kegiatan belajar bareng analog cukup sekian ya. Terima kasih buat Cindy udah ngeluangin waktunya. Lagi padat tugas juga ya. Jadi, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh ke saya juga tentang analog. Atau boleh ke tes Cindy-nya langsung mungkin. Untuk kegiatan belajar bareng sekarang cukup sekian. Apabila ada salah penyampaian atau kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masih Waalaikumsalam Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Makasih, Kang, Akang Teh. Teteh. Makasih Nih, semuanya. Yo, Izin live makasih. ya. Assalamualaikum.